Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, suhu politik kita di tanah air semakin menghangat. Untuk tidak mengatakannya memanas. Dinamika politik dan perkembangan politik sejauh ini makin menunjukkan sinyal terang benderang. Ya, terkait dengan dinamika itu salah satunya adalah relasi antara Partai Nasdem atau Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dengan Pak Jokowi. Setelah beberapa lama Bang Surya Paloh tidak melayani atau tidak memberikan wawancara yang teramat lengkap. Nah, kali ini sepertinya Bang Surya Paloh memandang penting ia memberikan wawancara yang eksklusif dan lebih panjang dari biasanya karena terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi, terkait dengan asumsi-asumsi maupun prasangka-prasangka, terutama menyangkut hubungannya antara Partai Nasdem dengan Pak Jokowi pasca pencalonan Anies Rashid Baswedan, pasca pertemuan 6 ketua umum partai politik di istana. Nah, teman baik atau kawan baik semua itu harus nonton ya. Nonton dua wawancara penting dan eksklusif Bang Surya Paloh. Satu itu di CNN Indonesia, judulnya ya, catat judulnya ini, Blak-blakan Surya Paloh ya kan, tentang hubungan yang titik terendah lah dengan Pak Jokowi dan nasib Anies. Itu yang wawancara itu Mbak Rifana Pratiwi. Yang kedua itu di Kompas TV di program Niluh. Kalau di CNN Indonesia itu ya political show kalau tidak salah acaranya. Kalau Niluh ya memang program di Niluh itu sendiri. Tetapi dari kedua wawancara itu plus minus ya, tapi yang paling yang paling lengkap dan tajam dengan durasi waktu yang lebih panjang itu yang di CNN Indonesia. Jadi kawan baik harus nonton itu. Kesimpulannya apa dari wawancara itu? Kalau dua kata ya, Bang Surya Paloh itu tegas dan berani gitu. Nah, ketegasan dan keberanian ini ya sesungguhnya itu merupakan respon ya, respon dari sikap Pak Jokowi yang juga apa adanya. Jadi kira-kira kalau Pak Jokowi mau ngomong apa adanya, ya Bang Surya dan Nasdem juga siap ngomong apa adanya gitu. Jadi akhirnya aksi itu menjadi ditanggapi dengan reaksi. Makanya mungkin salah satu utusan Pak Jokowi itu buru-buru bertemu dengan Pak Surya Paloh ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk sedikit menurunkan tensi ya, agar tidak memanas karena memang dalam konteks Pilpres dan politik 2024 ya, kita di ruang publik itu memang amat sangat harus berterima kasih kepada Bang Surya Paloh ya, tentu saja berterima kasih juga ke Partai Nasdem dan Demokrat juga PKS Sejahtera. Tetapi yang paling penting sosok Bang Surya Paloh lah yang membuat dinamika politik atau demokrasi kita itu semakin menarik dan matang. Kenapa demikian? Ya, kenapa kita sebenarnya semua atau jutaan masyarakat yang kemudian mungkin ingin melihat Indonesia itu lebih baik dalam hal demokrasinya itu harus berterima kasih karena dengan sikap berani, ya, rasional, juga lugas dari Bang Surya Paloh itu membuat demokrasi itu terjaga. Ya, terjaga itu artinya masyarakat kita semua itu mampu dan dipertontonkan
bagaimana demokrasi itu seharusnya dilakukan. Jadi orang berbeda sikap politik ya itu tidak harus bermusuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Surya Paloh itu mengajarkan bahwa pilihan-pilihan politik yang diambil itu ya itu harus diyakini gitu. Diyakini sehingga layak, patut, serta wajib diperjuangkan. Dalam konteks memilih calon presiden, keyakinan, harapan, cita-cita dia Indonesia yang lebih baik akan bisa terwujud apabila presidennya itu adalah Anies Rashid Baswedan, itu hal yang diyakini gitu. Sehingga apa? Sehingga kita semua masyarakat Indonesia, para pemilih itu mempunyai opsi kepemimpinan di luar yang sudah didesain oleh Pak Jokowi misalkan. Ya, semua orang tahu bahwa Pak Jokowi itu hanya mendesain Ganjar atau Prabowo gitu. Tetapi dengan keluarnya Nasdem dari koalisi pemerintahan yang 7 ini menjadi hanya 6, dengan berani dan dengan segala resiko terburuk sekalipun, Nasdem terus berani mengambil sikap untuk memilih Anies di tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Nah, itulah kenapa kita semua itu harus berterima kasih kepada Bang Surya Paloh. Kalau misalkan Nasdem dan Bang Surya Paloh tidak tegas atau tidak segera ya memberikan komitmennya, dukungannya, ya deklarasinya kepada Anies Rashid Baswedan, dua partai yang lain itu tidak mencukupi untuk melewati parliamentary threshold. Ya, kalau hanya PKS dan Demokrat gitu. Jadi keberanian Nasdem untuk keluar ya dan mencalonkan Anies itu akhirnya membuat PKS dan Demokrat juga merasa percaya diri untuk mencalonkan Anies Rashid Baswedan gitu. Dan mereka juga akhirnya memiliki keyakinan, juga keberanian dan menerima segala resiko apabila menghampiri mereka resikonya itu. Jadi dan itu juga diakui oleh Bang Surya dalam wawancara-wawancara itu bahwa ada kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan Surya Paloh itu ketika pasca dideklarasikannya Anies Rashid Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem gitu. Jadi sekali berbang Surya ya, ketika banyak ketua umum partai ya, banyak ketua umum partai tanpa saya harus sebut namanya itu bersandar nasib politiknya kepada Pak Jokowi ya, mungkin karena pilihan politiknya yang objektif ataupun pilihan politik karena pragmatisme dan subjektif ya atau objektif ya. Maka Bang Surya Paloh itu memilih jalan sendiri. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa kok ya seberani itu, seobjektif itu mencalonkan Anies Rashid Baswedan? Anies Rashid Baswedan itu bukan kader Nasdem ya, bukan kader politiknya Partai Nasdem. Memang ada irisan emosional dan sejarah ketika Nasdem sebagai ormas didirikan, Mas Anies itu membacakan deklarasi ya ormas Nasdem. Tapi setelah menjadi partai politik kan Mas Anies tidak menjadi anggota partai politik atau Partai Nasdem itu sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir kok berani-beraninya Bang Surya Paloh membangun partai sedemikian penuh jerih payah, tapi ketika capres ia mencalonkan calon di luar kadernya gitu. Nah ini salah satu pengorbanan Bang Surya Paloh sebagai ketua umum karena merelakan kursi capres itu kepada orang yang dia anggap mampu memimpin Indonesia untuk menjadi lebih baik. Jadi itu tidak mudah. Sudah bukan kader partai, Mas Anies itu di tengah iklim politik yang amat sangat pragmatis dan materialistik,
dan ujungnya itu bahwa kalau mau jadi pemimpin di berbagai level politik, mulai dari bupati, wali kota sampai presiden, ya berapa logistik yang dipunyai, berapa uang yang harus dipunyai, berapa jumlah brankas yang harus disiapkan, karena pertarungan politik itu adalah pertarungan uang. Nah, di tengah iklim seperti itu, Bang Surya Paloh justru mencalonkan orang yang tidak punya duit tuh. Ya mungkin duit ada Mas Anies itu, tapi tidak sebanyak yang dibayangkan orang dan untuk diperuntukkan pertarungan politik. Lawang dia bukan pengusaha, misalkan seperti politisi-politisi yang lain yang backgroundnya pengusaha. Jadi sudah bukan anggota partai Nasdem, tidak punya logistik, ya kan. Kemudian Nasdem juga ketika itu belum cukup thresholdnya, sudah gitu Mas Anies itu sering terus difitnah ya dengan politik identitas, garis keras, belum lagi rasial ya, rasis ya, sikap rasis ada yang ditunjukkan, misalkan dia keturunan Yaman, bukan Indonesia asli, terus diancam juga dengan kasus-kasus korupsi dari mulai Tanah Muncul, Pulau Gebang, Formula E. Jadi upaya-upaya itu terus-menerus dilakukan untuk menjegal Anies supaya tidak bisa maju di Pilpres. Dan ketika Anies itu dijegal, berarti itu sebenarnya menjegal juga Bang Surya Paloh dan Nasdem. Dan Bang Surya Paloh dengan teguh, iman yang kuat, komitmen yang kuat, itu tetap meyakini bahwa Anies mampu untuk maju ke Pilpres, bisa mengantisipasi, bisa melewati semua ujian-ujian dan penjegalan ini. Nah, sikap itulah yang kemudian membuat Bang Surya ketika diwawancara itu nampak sekali ketokohannya, juga kebesaran jiwanya, tapi tidak juga meninggalkan ketegasannya, ya. Jadi misalkan dia bilang bahwa ya secara normatif Nasdem itu mungkin tidak diperlukan lagi, maksudnya oleh Pak Jokowi, ya. Padahal ia juga mengungkap bahwa ya partai politik yang paling awal mendukung Pak Jokowi sebagai presiden itu capres ya di 2014 itu adalah Partai Nasdem ya. Jadi sepertinya ia ingin mengungkapkan dengan bahasa terang, ingat loh, dulu itu kita juga ikut berjasa melahirkan Anda sebagai presiden, kira-kira kan begitu. Sementara ya partai politik yang lain yang tidak mendukung dari awal, bahkan numpang atau ikut setelah kemenangan, kok malah diberikan tempat yang tinggi dan dekat gitu. Jadi sepertinya Bang Surya secara berani juga mengingatkan ya, bukan menggugat atau mengungkap jasa baiknya, tapi mengingatkan bahwa kalau berpolitik itu jangan seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi, secara belak-belakan ya Bang Surya mengatakan, apakah memang Pak Jokowi tidak memerlukan lagi ketika ia tidak lagi menjadi presiden, ya tidak memerlukan Partai Nasdem lagi gitu. Jadi reaksi-reaksi yang amat belak-belakan itu ditunjukkan ya pasca mungkin Bang Surya ya perlu memberikan jawaban ya, juga sekaligus ya memberikan peringatan, bukan peringatan lah mengingatkan ya peringatan juga, mengingatkan Pak Jokowi agar berpolitik itu jauh lebih komprehensif dalam bahasa dia gitu. Ketika Pak Jokowi ngomong apa adanya memang tidak diundang, ya sepertinya Bang Surya menyesalkan kalaupun dia tidak diundang, kenapa harus disampaikan ke ruang publik dengan cara seperti itu. Itu artinya kan mempermalukan Nasdem sebagai institusi, padahal Nasdem sendiri bagian dari koalisi pemerintah.
karena berpikirnya spontan, tidak komprehensif, ya akhirnya Bang Surya ya harus memberikan wawancara secara eksklusif itu supaya publik juga memahami psikologi politik dari Pak Jokowi maupun Bang Surya Paloh. Dan dia mengakui bahwa relasi dirinya dengan Pak Jokowi itu mengalami atau pada level titik terendah ya. Titik terendah itu menurutnya bisa balik lagi, tapi kalau merosot terus ke dalam level yang minus itu baliknya susah. Nah, salah satu juga yang disampaikan tentang koalisi besar, dia juga tidak menanggapi untuk apa masuk koalisi besar. Kemudian ditanya tentang Golkar, apakah Golkar akan ikut koalisi perubahan dengan dewasa ya, dengan besar hati. Kalau itu mempersulit Pak Erlangga dan Golkar bergabung dengan KPP, ya untuk apa gitu ya kan. Bahkan terakhir juga secara tegas, lugas dan berani Bang Surya itu siap ya, amat sangat siap, tidak hanya siap, amat sangat siap apabila Pak Jokowi misalkan dalam tanda petik tidak membutuhkan lagi Nasdem. Indikasinya apa? Misalkan menterinya direshuffle atau dibuang dari koalisi pemerintah itu. Jadi apabila Presiden Jokowi misalkan bersikap seperti itu dan tidak membutuhkan lagi Partai Nasdem dan Bang Surya Paloh, maka pasti dan sudah sangat pasti Bang Surya akan menerimanya. Dan kemudian salah satu indikatornya ya mungkin menterinya tidak lagi berada di kabinet dan siap bertarung ya secara terbuka di Pilpres mendatang. Karena kemudian kalau Pak Jokowi melakukan langkah itu, berarti itu adalah pernyataan resmi, sikap resmi politik di mana Pak Jokowi mengkonfirmasi lagi bahwa ia bukanlah negarawan, ia tidak bisa berada di posisi di atas semua, ia telah memilih jalan untuk bersama 6 ketua umum parpol itu. Jika itu memang dilakukan dan kemudian menunjukkan kepada kita semua bahwa there is no permanent friend, there is no permanent enemy, there is only vested interest. Berarti Pak Jokowi itu penganut paham dalam adagium politik itu. Tidak ada teman abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Jadi ketika perlu Nasdem untuk maju di 2014, untuk maju di 2019, dia baik-baikin, dia ajak, dia rangkul-rangkulan Bang Surya Paloh. Ketika jalannya berbeda, Bang Surya Paloh kemudian tidak lagi sejalan secara politik dengan dia, kemudian Bang Suryanya disingkirkan, dikucilkan, diusir dan bukan lagi berteman. Kita akan lihat bagaimana Pak Jokowi merespon wawancara Bang Surya Paloh itu. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.